Aku yakin kamu semua yang mengklik video ini pasti pernah sudah punya niat ingin melakukan sesuatu yang produktif, tapi ternyata kamu hanya scrolling seharian. Atau bahkan sudah planning sebelum tidur buat melakukan hal produktif di keesokan harinya. Pokoknya, aku besok mau mulai olahraga. Aku juga mau baca buku besok. Tapi ternyata besoknya kamu hanya nonton Netflix dan scrolling TikTok seharian. Padahal kamu ingat niat kamu buat olahraga dan baca buku tadi, tapi berasa kayak malas banget buat melakuinnya. Nah, kamu pernah mikir nggak kenapa sih kita begitu? Kenapa gitu harus ada rasa malas di diri kita? Padahal kalau seandainya nggak ada rasa malas di diri kita, pastinya kita sudah jadi apa yang kita mau. Ya bayangkan aja, misalnya ketika kamu pengen pintar, kaya, dan punya badan yang bagus, kamu nggak perlu melawan atau memaksa diri buat berusaha. Pasti kamu sekarang sudah punya semuanya itu. Karena nggak punya halangan yang bisa dibilang tantangan dalam produktif nomor satu di umat manusia, yaitu kemalasan tadi. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa sih manusia bisa malas, terus apa yang terjadi di otak sebenarnya ketika malas menurut peneliti, dan gimana cara yang paling efektif buat mengalahkan rasa malas itu supaya harapannya Indonesia nggak dibilang negara yang malas lagi. Jadi, selamat datang di channel Nasihat Praktis, dan simak videonya sampai habis. Jadi, penyebab kemalasan di manusia itu ada banyak. Ada yang karena kesehatan mental dan badan, ada juga yang terjadi karena ragu ke diri sendiri. Dan ada juga yang karena mager aja. Kita akan fokus bahas sebab yang terakhir, yaitu mager. Karena menurut aku, mager itu yang paling sering terjadi di diri kita. Jadi setelah aku searching-searching soal malas ini, aku nemuin hal yang unik gitu. Ternyata, menurut artikel dari Science News, otak kita itu sebenarnya memang terprogram untuk menyukai hal-hal yang nyaman dan gak suka dengan hal yang dianggap berat untuk dilakukan. Otomatis, otak kita memang cenderung mendukung kemalasan. Tapi itu terjadi nggak begitu aja. Terus, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena otak kita berevolusi. Dulu nenek moyang kita itu hidupnya sangat bergantung dengan berburu. Kebiasaan mereka ketika sudah mendapatkan buruan dan memakannya, mereka akan segera beristirahat untuk menghemat energi. Karena energi badan saat itu sangat penting. Ini dilakukan alami, bertujuan untuk bertahan hidup saat itu, atau ini alami insting survival mereka, agar nantinya ketika mereka lapar, mereka punya cukup energi untuk bertahan hidup dan berburu besoknya. Karena otak dari dulu sudah memandang istirahat atau menghemat energi itu adalah suatu hal yang sangat penting, akhirnya pandangan otak terhadap penghemat energi menjadi settingan pabrik yang sampai sekarang masih ada di otak kita. Akhirnya otak kita cenderung nggak suka dengan hal yang dianggap berat bagi diri kita. Karena pastinya otak menganggap hal itu akan menguras energi. Makanya kita lebih mudah nggak melakukan sesuatu yang produktif, karena kita memandang itu hal yang berat. Dan hal yang berat itu bertolak belakang dengan kesukaan otak yang ingin menghemat energi. Terus, apa yang terjadi di otak ketika kita rajin? Kalau otak memang cenderung suka bermalas-malasan, kenapa kok bisa ada orang yang malah suka pekerjaan yang sulit, terus rela mengerjakannya dalam waktu yang lama? Elon Musk misalnya, dia sampai pernah bekerja 22 jam per hari. Jadi kalau kita cari tahu lebih dalam, ada data dari Life Science tentang penelitian yang dilakukan dengan cara men-scan otak yang meneliti perbedaan otak ketika rajin dan malas. Jadi pada orang yang rajin, ketika dia berniat melakukan aktivitas, area premotor di otak, bagian yang mengatur dan menyiapkan gerakan akan aktif. Nah, area ini penting perannya untuk mengatur otot-otot besar di tubuh. Jadinya si rajin tersebut bisa mengubah niat jadi aksi. Sedangkan pada orang yang malas, area premotor tadi tidak aktif, sehingga sinyal untuk bergerak terhambat. Jadinya, hasilnya otak harus bekerja lebih keras, membuat tubuh merasa lelah dan cenderung enggan bergerak. Jadinya, membuat niat orang yang malas nggak berubah jadi aksi. Terus pertanyaannya nih, bagaimana orang bisa melakukan pekerjaan yang berat dan terus-menerus tanpa kelihatan malas gitu? Kayak si Elon tadi. Emangnya dia nggak punya rasa malas? Jawabannya, dia tetap punya rasa malas, tapi punya dorongan yang besar dan sesuatu yang nanti akan aku jelasin, yang bisa membuatnya mengalahkan rasa malas itu, dan membuatnya bisa tetap mengerjakan hal yang berat. Dorongan ini terjadi pada nenek moyang kita juga yang rela jalan kaki berpuluh-puluh kilometer hanya untuk berburu dan makan. Jadi dorongan itu adalah insting bertahan hidup. Simpelnya gini, bayangkan kamu hidup di zaman dulu dan di zaman itu kamu nggak bisa bertahan hidup kalau nggak makan. Ketika itu, kamu taunya makanan hanya bisa didapat dengan berburu. Kamu belum tahu tuh apa itu berkebun, jadinya kamu hanya punya dua pilihan antara mati kelaparan atau berburu makanan. Ya, yang jelas pastinya kamu mau nggak mau memaksa diri atau termotivasi untuk berburu. Hal ini terjadi juga di seseorang yang misalnya sangat miskin. Dia pasti punya dorongan untuk nyari pekerjaan agar bisa membeli makanan.
Terus ada lagi yang membingungkan nih. Orang seperti Elon Musk yang sudah sekaya itu, yang nggak perlu lagi mikirin nyari duit buat makan atau bertahan hidup, kenapa masih punya dorongan untuk kerja keras dan nggak malas? Itu karena manusia tetap punya hal lain yang bisa membuatnya melawan rasa malas, yaitu dopamin atau hormon penghargaan. Banyak peneliti yang menemukan bahwa dopamin ini punya pengaruh besar untuk motivasi seseorang, karena dopamin ini memberikan rasa senang dan membuat orang itu ketagihan. Jadi cara kerja simpelnya gini, ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang agak memaksa diri kamu untuk melakukannya, kamu tertantang tuh buat melakukannya. Dan ketika kamu berhasil melakukan hal tersebut, maka dopamin akan keluar dari otak. Dopamin memberikan rasa penghargaan atau senang ketika kamu sudah melakukan sesuatu. Dan hal ini akan membuat diri kamu ketagihan lagi dan lagi untuk melakukan hal itu. Ini juga terjadi pada saat kita main game. Ketika kamu merasa tertantang dan berhasil mengalahkan atau menang, maka kamu pasti akan ketagihan untuk main lagi dan lagi. Tapi ketika gamenya mudah dan kamu merasa nggak tertantang, maka kamu pasti akan bosan mainnya. Makanya, orang-orang yang kamu kenal keras terhadap dirinya dalam melakukan sesuatu, itu sebenarnya mereka ketagihan sendiri dengan produktivitasnya mereka. Karena merasa dirinya mendapatkan sesuatu imbalan terus-menerus ketika mereka berusaha. Dan itulah dopamin tadi. Tapi kenapa kita nggak kecanduan dengan produktivitas kita sendiri? Kenapa kita nggak kecanduan baca buku gitu dan akhirnya kita tetap kecanduan malas-malasan? Itu salah satu penyebab besarnya gara-gara chip dopamin atau dopamin yang murah. Jadi, ketika kita harusnya mendapatkan kesenangan atau gairah dengan melakukan aktivitas yang produktif dan memerlukan effort yang lebih, tapi kita lebih memilih hal yang menyenangkan lainnya. Tapi yang effortless, atau kesenangan yang instan, seperti scrolling medsos. Ini biasanya juga disebut instant gratification. Nah, akhirnya, ketika kita lebih memilih instant gratification atau chip dopamin ini, otak kita merasa tuh, atau kayak memberi sinyal kalau sudah bisa senang dengan hal mudah ini. Mengapa harus senang dengan yang ribet atau hal yang produktif? Makanya HP kamu mati misalnya, kamu pasti akan gabut mencari kegiatan lain gitu. Dan biasanya lebih tertarik melakukan hal yang produktif. Jadi otak kita itu memang diprogram atau memang settingan pabriknya lebih cenderung ingin hal yang bersifat pasif atau nggak ngapa-ngapain. Karena itu dianggap otak untuk menghemat energi. Tapi juga manusia itu punya naluri alami yaitu bertahan hidup yang mendorong kita untuk melakukan hal apapun untuk bertahan hidup. Contohnya, berburu dan bekerja tadi juga punya dopamin yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan merasakan kesenangan setelah melakukannya. Terus, gimana sih caranya agar bisa membuat diri kita memaksimalkan dorongan atau motivasi itu agar mengalahkan kemalasan? Ini aku akan jelasin dengan cara yang singkat dan padat. Cara yang selama ini aku pakai untuk ngalahin rasa malas itu berdasarkan sense atau pembahasan kita tadi. Jadi tonton videonya sampai habis dulu. Jadi cara yang aku pakai untuk memaksimalkan produktivitas aku selama ini itu ada 3 cara. Dan 3 cara ini itu nyambung dengan pembahasan kita tadi. Kamu bisa praktekin langsung setelah nonton video ini. Terus kamu pasti akan merasakan dan membuktikan sendiri hal yang sudah kita bahas tadi. Jadi langsung aja ke yang pertama. 1. To-do list atau time boxing. Jadi step pertama itu, tulis hal produktif apa yang mau kamu lakukan di hari itu. Aku saranin jangan tulis yang susah-susah dulu. Misalnya kamu mau membaca, jangan langsung niat 100 halaman sehari. Tapi coba tulis 5 lembar aja dulu. Begitu juga dengan hal yang lain kayak olahraga, tulis sedikit aja dulu. Itu membuat kamu merasa tertantang dan gak membuat otak kamu terlalu memandang kalau itu hal yang susah. Dan uniknya, kamu bisa buktikan sendiri pembahasan kita tadi kalau kamu akan merasa senang ketika mencentangnya dan kamu akan ketagihan gitu. Tapi kamu harus jauhi dulu chip dopamin tadi. 2. Parkinson's Law. Ketika kamu sudah menulis to-do list, pakai teknik ini dengan cara kamu buat batas waktunya. Jadi misalkan kamu harus membaca 5 lembar, nah, tentuin kamu harus selesai membaca misalnya sebelum jam 8 pagi. Atau kamu harus selesai membaca 5 lembar tadi dalam waktu 20 menit. Ini membuat kamu akan merasa kepepet gitu, dan kamu akan merasa terdorong karena ada batasan waktunya. 3. Akuntabilitas diri. Ketika kamu sudah melakukan 2 hal tadi tapi masih malas juga, coba niatkan melakukan hal itu dalam skala yang lebih kecil. Misalnya, daripada kamu baca 5 halaman terus merasa berat, mending 1 paragraf dulu. Akuntabilitas diri ini maksudnya, kamu tetap berusaha melakukan hal yang sudah kamu tulis sebelumnya, dan akuntabilitas diri ini akan berusaha memaksa dirimu. Ini adalah skill yang bisa kamu asah dengan terus melakukannya. Kalau kamu mau tahu lebih dalam caranya, aku akan buat video khusus untuk cara setting otak biar nggak malas. Jadi, silakan ditunggu videonya.
Terus jangan sungkan-sungkan untuk menambahkan atau mengkoreksi video ini jika ada yang salah. Semoga video ini bermanfaat dan semangat!